A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ayat 204. Wa minan nasi, sebagian manusia, man yu'jibuka qawluhu, itu ada orang yang man mubtada, minan nasi khabar muqaddam. Sebagian orang itu ada yang kamu takjub ucapannya. Qauluhu maf'ul dari yu'jibuka, kamu takjub dengan ucapannya. Fil hayatid dunya, di dunia. Wala yu'jibuka fil akhirah, tetapi ucapannya itu tidak membuat kamu takjub dalam hal akhirat. Limukhalafatihi, karena menyimpang ucapannya itu. Penyimpangan ucapannya li'tiqadihi, terhadap keyakinannya. Jadi ada orang itu kalau ngomong tentang dunia lihai, canggih ya, cerdas, enak didengar. Tapi kalau ngomong akhirat kita enggak sesuai, hati kita enggak takjub. Karena apa? Karena ucapannya enggak sesuai dengan akidahnya, enggak sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau orang ngomong tidak dilakukan, itu enggak ada powernya. Kalian nyuruh orang yang ngaji Quran, kamu jarang ngaji Quran, itu enggak ada powernya. Baik daripada ngomong jelek, daripada nyuruh kejelekan. Paham ya? Wa yashhidullaha, dan Allah menyaksikan. Oh, bukan, dan dia itu bersaksi atas nama Allah. Wa yashhidu itu dia membuat saksi. Allah dijadikan dia sebagai saksinya dia. Ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada dalam hatinya. Innahu muwafiqun, itu sesuai, ucapannya sesuai. Jadi dia itu seperti kayak sumpah, demi Allah saya ini hati saya begini ya, bersumpah sumpah dia. Menjadikan Allah sebagai apa? Menjadikan Allah sebagai pembenaran dari ucapannya yang menyimpang dari keyakinannya. Itu. Wa huwa, sedangkan dia itu aladul khisam, musuh yang paling nyata, yang paling keras. Dia itu di hadapanmu itu kalau ngomong dunia, wah kamu takjub. Ngomong akhirat kamu enggak takjub. Karena kamu enggak takjub, sampai dia itu bersaksi sama Allah, aku betul bersumpah misalkan. Sedangkan dia itu musuh yang paling nyata. Hati-hati orang begini ya ada aja. Tapi kan enggak bisa suudzon. Kita enggak bisa suudzon, tapi ada ilmunya. Ada ilmunya seperti itu. Ya, ilmunya apa? Kemarin salah satunya dari gerak-gerik tubuhnya. Orang kalau gerak-gerik tubuhnya itu enggak sinkron, ini biasanya indikasi dia enggak dari hati. Dibuat-buat atau ada pembohongan. Contohnya apa? Contohnya contohnya gini aja. Kita kan enggak bisa contohkan. Misalkan ya, kita nerangkan pelajaran, kita grogi atau enggak sesuai dengan hati, gerakan kita ini kita buat-buat. Itu enggak enak dilihat. Itu bisa kita lihat ketika ada lomba pidato yang masih pemula, itu tangannya kadang itu kita nggak nyaman lihatnya itu. Ini kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kadang-kadang nggak sinkron, tapi nggak enak dilihat, makanya dia nggak juara, nggak menang gitu. Yang menang itu yang enak, ngomongnya dengan gerakannya itu enak. Dan ini nggak bisa dibuat-buat, karena gerakan tangan kan nggak mungkin seperti silat dan seperti tari kan kalau pidato itu kan. Misalnya kalau nggak begini, ya segitu-gitu aja paling kan. Nah, ini kalau nggak dari hati, gerakannya ini juga nggak enak. Paham tak? Jadi kalau orang ngomong gerakannya itu kok nggak pas gitu, itu indikasi. Yang kedua suaranya juga ya. Jadi orang suara itu kalau suaranya itu habis keras kemudian lembek. Dan keras lembeknya ini tidak berirama enak gitu. Itu indikasi. Maka kalau ngaji Quran itu jangan diturunkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang itu menganggap dia itu ragu dengan bacaannya. Hati-hati, itu ada di sini. Ya, betul ya. Kalau ngaji jangan kemudian tiba-tiba diturunkan suaranya. Itu nanti enggak bagus itu. Itu indikasi dia ragu dengan yang diucapkan, yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ragu dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ragu. Ini enggak enak ini. Berarti ada yang hatinya itu enggak pas gitu. Salah satu itu bisa kita lihat dari firman Allah, membaca la ta'manuna raum.
Itu kan la ta'manna punya dua bacaan. Yang pertama ismam la ta'manna, yang kedua la ta'manuna. La ta'manuna. Itu namanya raum. Nu yang kedua dibaca sepertiga harokat. La ta'manuna. Karena waktu itu saudara Yusuf, Nabi Yusuf itu mau berdusta kepada ayahnya sehingga suaranya itu pelan pendek. Tapi nggak enak, pelan pendek itu nggak pas. Kecuali kalau innallaha la yahdil qaumal kafirin. Meskipun rendah tapi kan pas. Beda dengan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Beda. Apa maksudnya? Jangan juga innallaha la yahdil qaumal kafirin. Itu juga nggak pas. Ini juga ada, ini nggak benar itu. Orang dari intronya bukan karena lagunya, ini karena nggak beres. Atau hatinya nggak sinkron. Apa ngerogi apa? Nah itu. Jadi ilmunya di situ. Yang kedua ilmunya apa? Bibirnya nggak cocok. La ta'manna, kan la ta'manna. Tapi kenapa kok la ta'manna? Nah itu berarti dia nggak jujur. Ilmu ini dari Allah ini. La ta'manna. Kenapa kok la ta'manna? Karena dia hatinya itu mau mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi kalau orang ngomong itu nggak benar bibirnya, lalu kemudian nggak benar suaranya, itu indikasi. Yang kedua apa? Nggak benernya lagi itu dari apa? Gerakannya, suaranya, bibirnya. Yang keempat, matanya. Tapi mata ini kalau ngomong ya tergantung ya. Ya mata itu bisa yang keempat ini. Sudah ya? Tuh. Jadi hati-hati. Ini masih ada sangkutannya dengan ayat ini. Syadidul khusumati laka, yaitu sangat kuat bermusuhan terhadapmu. Wali atba'ika, dan kepada pengikut-pengikut engkau Rasulullah. Li'adawatihi, karena permusuhannya dia laka kepadamu. Wahwa al-Akhnas bin Syurek. Ini adalah yang dimaksud siapa? Akhnas bin Syurek. Karena munafikon, orang ini munafik. Hulu wal kalam, ucapannya enak, manis kalau ngomong, meyakinkan. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi ngomongnya manis. Hulu wal kalam. Yahlifu, dia bersumpah. Annahu mu'min, sesungguhnya dia itu orang beriman. Bihi, dengan Allah, dengan Rasulnya. Wa muhibbun lahu, dan mencintai Rasulullah. Fayadni, dana yadnu mendekat. Berarti fayudni, mendekatkan. Dana yadnu dekat. Ya. Yudni, mendekatkan. Majlisahu, majelisnya Rasulullah. Lalu fa'akdzabahullahu, maka Allah mendustakan dia fi dzalika, dalam masalah ini, dalam masalah itu. Ya. Wa marra bi zar'in, dan dia itu lewat di pertanian, wa humrin, dan peternakan. Humrin ya, li ba'dil muslimina, terhadap sebagian ke sebagian muslim. Fa haraqahu, lalu dia itu membakarnya. Wa aqaraha, dan menyembelihnya. Lailan, malam hari. Siang hari ngomongnya cinta Nabi, cinta Rasulullah ya. Beriman kepada Allah, menghadiri majelisnya, tapi malam yang mesti merusak ya, membakar dan menyembelih ternaknya. Hati-hati, ada orang ya gitu. Tapi kita ini harus apa? Pokoknya kita ini harus baik sama semua orang. Kalau orang itu jelek sama kita, ya mesti ada, ya kita sikapi aja. Kalau kita balas kejelekan kan ya nggak bisa. Tapi ya kita harus jangan diam saja, kan harus ada sikapnya. Sikap kita itu ya macam-macam ya. Yang penting hati kita itu punya prinsip memaafkan semua orang yang menzalimi kita. Hati-hati kalau ada orang seperti ini, caranya begitu. Dan kalau kita ini sudah peka hati, itu bisa mendeteksi. Kalau sudah peka tapi ya. Tapi ini kan ilmu, bukan suudzon, beda. Suudzon itu salah meskipun benar. Husnudzon itu benar meskipun salah. Paham tak? Jadi kita harus husnudzon ya. Husnudzon tetap ya. Dizalimi orang itu sudah lumrah, itu sudah biasa.
Tinggal kita hati-hati. Makanya kalau ketemu orang jangan membuka rahasia kita. Paham tak? Karena kita nggak ada jaminan dia bisa menyimpannya. Paham tak ini? Ya, saya kira demikian. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.